Saat KDM dan Bupati Subang sedang menertibkan bangunan pedagang yang berdiri di atas drainase serta trotoar jalan umum. Tiba-tiba datang seorang pria yang melayangkan beberapa pertanyaan kepada KDM dan berujung adu argumen dengan Gubernur Jawa Barat ini. Melanggar, yang penting ya semua yang melanggar, tapi lihat dulu itu melanggar enggak, kan kita cari yang melanggar. Melanggar artinya dari melanggar bina marga apa? Songong ini Saya orang. sekarang lagi ngerjain bina marga dulu, PU dulu Pak. Saya ngejalan jalur jalan dulu. Yang jadi keluar itu drainase yang kecamatan pada sampai ke apa terminal Jalan Cakak itu. Hujan Tuh sudah ada alat tuh. Tuh sudah ada alat tuh. Hari ini drainase. Pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Bongkar. Kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Ada. Harus diganti rugi. kan asetnya Pak. Ada aset. Udah tahu melanggar malah minta ganti rugi. Kalau ada tanah Kocak rakyat, ini orang. kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Iya, tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Betul. Oh, nggak bisa begitu. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Ya, ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang yang tidak produktif ataupun lahan yang Kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. ya kalau ya, kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat mungkin tidak masalah ya. Ya, tapi lamun naik dicokot di negara kudu dibikeun. Ya, itu betul. Oke. Ya, cuman saya kalau jelasin ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada uang tunggu, nanti dikasih beras. Ya. Dikasih duit, Ya. dikasih nog, Ya. cuman tidak dikasih suami atau kasih istri. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang naon? Artinya Songong banget ini orang. Kapuring mah tegur ngomong lebih cek aing mah asli urang dia. Siap. Beberes. Oke, siap. Jadi jangan gaya ngomong kayak dengan siapa. Enggak. Saya mah dibereresan KPG dirapikeun, jadi halus. Bapak, tuh keringan ngeluh ka aing, kalau banjir masih teh. Gitu. Itu jika tuh Kunaon jadi dogo aya tuh tadi beresan. Jadi itu digusur. Telak ya. Tapi tempat digusur di omongan, bukan beneran. Nah, ini salah satu ini Bapak Bupati ya. Bulan 2 bulanna diberean. Bupati Subang. Kasih ngalutruk kayaknya mah nemen we. Entah ibu mah henteu nu lain kan ngalutruk. Jadi itu diusir, dia ibu tetap jadi tempat ini. Kan cing garelis jual aja kayak marakit kebaya di dandanan ke gubernur. Jadi dilihatnya di tempat wisata. Kecamatan langsung. Dia kan Serena. Ya. Untuk masyarakat Kabupaten Subang khususnya para Nah, ini tanggapan daripada Bupati Subang ya. Hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat Dan bahkan beliau pun membongkar siapa dalang dibalik orang-orang yang mendemo Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate. Saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau Betul. dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Karena pada prinsipnya silahkan Orang-orang yang memiliki kepentingan ada yang di daerah mendemo itu lain ya. yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang penggusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus.
Jadi kalau Iya, pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silakan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silakan mintanya ke koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Iya, betul Kami betul akan betul. mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong Iya. dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya. untuk Apalagi mereka udah Karena melanggar. dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, Iya. hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Iya, Saya iya. hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana? Awas ada indikasi korupsi, justru karena kita. Ini kita bingung. Kita ngasih cepat dimarahin, kita Iya. ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin. Jadi bingung gimana kitanya. Karena kita Serba ini salah. semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR, BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan harus tanda tanya. Jadi seperti Iya, itu iya. saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut. Karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri. Tapi oknum-oknum yang LSM, ya yang saya juga nggak tahu. Mungkin itu politisasi. Memiliki atau kepentingan, seperti apa, ya. Seperti itu. Karena Mungkin kita- orang suruhan. Tanpa perlu berdemo pun, kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun, itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian juga membangun ruang-ruang tempat berjualannya memadai dengan desain arsitektur yang seimbang dan selaras dengan alam dan lingkungan. Sehingga Provinsi Jawa Barat, areal perkebunan tehnya bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh orang siapapun tanpa harus bayar. Kemudian para pedagang mendapat tempat yang layak dengan tempat penjualan yang memadai. Diharapkan para pedagangnya bersifat jujur, manakala Iya, iya. nanasnya asli madu ya disebutkan madu, kalau nanas bukan madu ya jangan disebutkan bukan madu. Ini yang diharapkan. Sehingga nanti Iya, iya, betul. ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh menjadi tempat-tempat orang berjual minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul, beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang lihat. Setiap Iya, iya. tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan, dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan terhadap kawasan perkebunan dan hutan pasti akan saya tertibkan, mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil. Ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan Luar biasa ya. undang-undang, saya akan bertindak Sangat berani. sesuai dengan kemampuan. Sangat berani ini, yang saya Gubernur. miliki. Mari kita rawat dan jaga seluruh lingkungan di Jawa Barat agar Jawa Barat menjadi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak. Ini Pada hari ini tanggapan menghimbau daripada pada kepala desa. seluruh warga pedagang yang terkena dampak penertiban untuk bersabar menunggu turunnya kompensasi dari pihak pemerintahan kabupaten. Ya. Dan saya menjamin apa yang dijanjikan oleh pemerintahan kabupaten untuk memberikan kompensasi akan dicairkan minggu-minggu ini, dan mudah-mudahan sesegera mungkin Pak Bupati untuk memberikan segera kompensasi ini. Jadi untuk itu saya atas nama pemerintahan desa tolong kepada warga desa Jalan Cagak khususnya yang kena dampak dan berdagang di sepadan jalan provinsi untuk bersabar dan tidak melakukan hal-hal seperti unras atau unjuk rasa ya. ke gedung sate. Saya atas nama Kepala Desa Jalan Cagak dengan sangat memohon kepada warga untuk bersabar, dan apa yang kami lakukan bersama pihak pemerintahan kesempatan sudah semaksimal mungkin untuk mengusahakan kompensasi ini cair. Dan apabila kompensasi cair pada minggu ini, berarti saya jamin ini adalah rencana dari pihak kabupaten, karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kabupaten.
Jadi ketika cair pada minggu ini bukan berarti kalau seandainya unjuk rasa itu terjadi ke besok, berarti bukan hasil dari unjuk rasa. Dan memang kompensasi itu akan dicairkan minggu ini. Provokator nasi bungkus sama prasmanan berkoar-koar Prasmanan. masalah keadilan. Aduh, aki-aki lu. Kurang duit lu ya, kerja lu. Jangan cuma ngehasut orang-orang mulu lu pade. Kerja Betul, lu yang betul. bener kalau pengen kaya. Jangan cuma kayak gitu-gitu doang lu. Baik lu semuanya. Kayak gitu aja lo keluar-keluar tanya somno ke bupatinya. Ngomong belum juga 2 bulan aja udah pada keluar-keluar lu pade ngahasut sana sini nih. Yang pertama apa? Yang pertama komentar kan orang ini nih ya. Waktu di pembongkaran itu tuh. So jago, betul, so betul. pinter, so cerdas, so perhatian ke masyarakat, tapi Iya. otaknya kagak ada. Subang kan dikuasai sama ormas PP ya. Wow, Ormas ternyata. PP itu kan Subang, terus Medang, Hmm? Cirebon, Indramayu, Pantesan. ya. Kurang duit biasanya nih, kurang pemasukan. Ya, tapi salut sih. Omongannya mah. Tapi nggak ada otaknya. Si bungkus kelaparan, koar-koar. Orang lapar mau pusing. Betul. Makanya itu badannya juga kurus. Ya. Kecerdasannya kagak dipakai. Kata gue mah. Kecerdasannya cuma bisa menghasut doang. Adu domba gitu. Nih kayak gini nih. Bacot paling pinter, kerja kagak mau. Biasanya orang kayak Lancar gini, uangnya orang digusur tua, sama gubernur. kerja mah kagak ada itu. Gua yakin miskin mulu nih orang. Si bupati ngambek mau diberi ganti rugi gara tapi dagang ganas lu kamari digusur di jalan Cagak. Tuh ada kanan kasut make hayang demo segala. Pan apal modern eta teh digulusur teh da lain tanah pribadinya, tanah negara Ya, gitu ge negara. bener. Mere uang duduk, terus mere uang tunggu, cenanya info namanya digusur kayak ditata ulang. Da sabarna mah eueuh kewajiban negara teh ngagusur bangunan di tanah negara cari tanah nya. Tapi minta ganti rugi kan lucu gitu. Iya, benar lucu. Ku sabab negara padulinya, bupati paduli, gubernur paduli, aya tah si ganti rugi istilahnya uang kadeudeung, uang kerohiman lah ibaratnya. Tapi kan aya proses, atuh sing sabar. Ulah pake kabawa-bawa hayang daremo segala. Aing geus kok tadi tahan sia duitna maulah dibere geura ku bupati. Mantap, nanaon ge prosesna ting hayang lengkap nama baca tadi press release di Bupati Subang. Tidak kudu sabar nanaon ge atuh. Rasakan menahna wae. Iya, betul. Cenah urang usaha. Benar. Rakyat leutik keur usaha kagak segala macam. Ada rakyat leutik rakyat miskin ke lain maneh hungkul atuh da loba. Sebenarnya secara hak lebih berhak. Tapi gitu barudak pentingna bersikap bijak teh. Bener. Marenahna keneh pan. Ya, teman-teman, telah kita lihat dan kita saksikan bersama ya bagaimana reaksi tanggapan baik itu dari Bupati Subang ya maupun dari Kades Jalan Cagak. Dan sedikit tadi kita lihat ada reaksi daripada beberapa netizen menanggapi terkait aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan demo di Gedung Sate, yang mana mereka berunjuk rasa ya, unjuk rasa kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang seharusnya hal tersebut dilakukan kepada Bupati Subang, bukan mendemo Gubernur Jawa Barat. Mereka malah mendemo Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan jika kita tadi mendengar bersama ya, ada sedikit ungkapan daripada Bupati Subang ya, bahwasanya beliau mengungkapkan mereka yang bergerak ataupun yang menjadi dalang daripada aksi demo kemarin di Gedung Sate yang mendemo Gubernur Jawa Barat menuntut uang ganti rugi dan sebagainya karena lapak mereka digusur,
oleh Gubernur Jawa Barat. Rupanya dalang-dalang di balik orang-orang yang menggerakkan para pedagang tersebut merupakan orang-orang LSM, ormas, dan orang-orang yang memiliki kepentingan politik untuk menjatuhkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Memang ketika Gubernur Jawa Barat betul-betul bekerja untuk rakyatnya ya, baik menata sebagai sedemikian bagusnya, hal tersebut merugikan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan seperti halnya oknum-oknum LSM maupun oknum-oknum ormas yang mungkin mereka mencari uang di area tersebut yang digusur oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya mereka bersyukur ketika Gubernur Jawa Barat menggusur mereka karena mereka menempati tanah milik negara. Syukur-syukur diganti rugi ya. Mereka gak tahu malu ketika sudah diberi uang kompensasi, diberi uang duduk dan sebagainya. Mereka sekarang malah koar-koar minta keadilan karena belum diberikan uang kompensasinya. Ya teman-teman, pada video kali ini cukupkan sekian. Bagaimana komentar teman-teman terkait adanya orang-orang yang mendemo Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi? Silakan berikan komentar di kolom komentar pada video kali ini. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.